Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Times. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Enemies in Love versi UBR Times. Sebuah perjuangan kisah cinta yang penuh drama karena kedua orang tua yang bertentangan. Film dimulai dengan sebuah pertandingan anggar yang dimenangkan oleh gadis berparas cantik dengan skor 15-0. Ia adalah Park Young Hee. Ia yang telah berhasil menang dihampiri oleh keluarganya, yaitu dua saudara perempuan dan ayahnya. Young Hee merupakan siswa SMA yang telah memberikan kebanggaan pada keluarganya lewat prestasi kemenangannya di lomba anggar ini. Di sisi lain, di sebuah gedung, seorang pria tengah menatap jendela selagi menunggu gurunya. Ia adalah Han Chul-soo, siswa tinggi dan tampan. Guru bertanya tentang keberadaan orang tua Chul-soo yang seharusnya menghadiri panggilan dari pihak sekolah, malah tidak datang. Kemudian Chul-soo menjawab bahwa sampai kapanpun orang tuanya tidak akan mendatangi panggilan tersebut karena mereka adalah buronan. Singkat cerita, profesi ayah Chul-soo merupakan seorang pencuri profesional yang dikenal dengan nama Han Dal-sik, seorang yang paling memahami sebuah pencurian artefak peninggalan budaya. Sedangkan ibunya yang bernama Jo Kang-ja merupakan penipu. Karena hal itulah mereka menjadi buronan polisi. Diketahui polisi yang menangani kasus orang tua Chul-soo adalah ayahnya Young Hee, namun ia selalu tidak berhasil untuk menangkap mereka. Kembali ke Chul-soo yang tengah digoda guru wanita itu dihampiri sebuah merpati yang menjadi petunjuk dari orang tuanya. Merpati itu adalah pos berjalan orang tua Chul-soo, sebab ia mengantarkan pesan perihal orang tua Chul-soo yang tidak bisa datang ke sana. 진로지도에 큰 염려를 하지 않으셔도 될 것으로 사료되옵니다. 현재 처한 사정상 부득이하게 서면으로 인사드리는 점 널리 양해 부탁드립니다. Usai dari sana, Chul-soo bergegas menuju sebuah hotel untuk merayakan hari jadinya. Di tengah perjalanan, Chul-soo diikuti oleh mobil polisi yang memegang kasus penangkapan orang tua Chul-soo. Ia berhasil lolos dengan skill mengemudi yang bagus. Namun, mobil polisi tersebut malah menabrak sebuah mobil pickup yang melintas di sana. Tidak disangka, ternyata yang ditabrak oleh para polisi adalah mobil Young Hee dan dua saudara perempuannya. Mobil itu mengeluarkan api, namun dua saudara Young Hee berhasil keluar dari sana. Sementara Chul-soo yang melihat kejadian itu bergegas untuk membantu dan menyelamatkan Young Hee yang masih terjebak di sana. Young Hee yang masih sedikit sadar melihat pria yang menyelamatkannya lalu tersenyum. Yap, hari itu merupakan pertemuan yang paling mengesankan bagi Young Hee. Beberapa tahun pun berlalu, kini Young Hee telah resmi menjadi seorang polisi dan juga sudah berpacaran dengan Chul-soo selama 7 tahun. Suatu hari di sebuah bar, ketiga anggota polisi ditugaskan untuk menyamar menjadi hidden car untuk para bandar narkoboy yang merupakan buronan polisi. Mereka menerima Young Hee masuk, namun kakak saudara Young Hee yang berbadan gendut malah disuruh untuk bersembunyi. Namun dengan segala rayuannya, ia bisa menetap di ruangan itu. Saat itu, Young Hee melihat sebuah boneka. Mereka sudah mengetahui jika isi boneka itu adalah serbuk narkoboy. Dengan sengaja mengungkap kedok para bandar itu dengan berebut bersama kakaknya hingga bonekanya robek dan mengeluarkan semua serbuk narkoboy yang ada di dalamnya. Setelah melihat semuanya, Young Hee memperkenalkan dirinya dari kepolisian Gangnam. Begitupun kakaknya juga memperkenalkan dirinya sebagai polisi. Ketika itu terjadilah baku hantam antara kakaknya bersama rekan bandar. Sedangkan Young Hee mengejar bandar yang berlari ke toilet laki-laki dan berhasil menangkap bandar tersebut. Malam harinya Chul-soo dan Young Hee dinner di sebuah rooftop yang disaksikan oleh dua teman laki-laki mereka. Melihat kemesraan yang ada di depan mata, mereka begitu iri. Telah 7 tahun berlalu, namun Chul-soo yang bertekad menjadi polisi selalu saja digagalkan oleh orang tuanya. Namun walaupun begitu, Young Hee tetap menyemangati dirinya. 온몸을 불살질러 버릴 거야.
Kembali ke masa lalu saat Yong-hee dan Chul-soo masih SMA. Yong-hee membawa Chul-soo ke rumah untuk meminta izin berpacaran dengannya. Namun seluruh keluarga menolak karena mereka mengetahui bahwa Chul-soo adalah anak buronan penipu, tidak ingin membiarkan mereka pacaran. Namun di sana Chul-soo membela diri dan mengatakan jika dirinya juga sedang mengikuti tes kepolisian agar bisa masuk ke sana. Dan dirinya juga tidak ada kaitan dengan kedua orang tuanya. Mendengar pernyataan Chul-soo, mereka hanya tertawa dan meremehkan cita-cita Chul-soo yang ingin menjadi seorang polisi. Oleh karena itu, ayah Yong-hee berkata jika Chul-soo bisa masuk ke kepolisian, ia akan menyetujui mereka berpacaran, bahkan akan menikahkan mereka. Hari demi hari berlalu, Chul-soo belum bisa masuk kepolisian. Ia yang pernah gagal di tes yang pertama masih sangat berjuang untuk mengikuti tes selanjutnya. Oleh sebab itu, untuk mengisi waktunya, ia bekerja menjadi kuli bangunan. Orang tua Chul-soo yang menyaksikan anaknya bekerja menjadi kuli bangunan itu merasa kasihan kepada anaknya. Seumur hidup, orang tua Chul-soo tidak pernah menyuruhnya untuk bekerja berat. Oleh karenanya, orang tua Chul-soo pun datang dengan membawa sebuah mobil sport beserta Just Limited Edition dari Amerika Serikat. Wow, semua itu dilakukan orang tuanya untuk dapat membujuk Chul-soo agar kembali ke rumah bersama mereka lagi. Namun, apapun yang dilakukan oleh orang tua Chul-soo tidak dapat membuat Chul-soo berhenti untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang polisi. Ia juga tidak ingin memakai fasilitas atau uang sepeser pun dari hasil tipuan orang tuanya tersebut. 나 반드시 경찰 될 거야. 아들, 넌 절대로 경찰이 될 수 없어. 단돈 10원도 쓸 생각 없다고. Lanjut cerita, orang tua Chul-soo yang mengetahui jika beberapa hari lagi akan diadakan tes kepolisian, mereka pun merencanakan sesuatu untuk menggagalkan tes yang diikuti oleh Chul-soo. Dengan itu, mereka menculik ayah dan kedua saudara Yong-hee. Saat ayah dan kedua saudara Yong-hee terbangun, mereka kaget sudah berada di tengah kolam berenang yang dipenuhi anjing pelacak di sekelilingnya. Orang tua Chul-soo bersantai menyaksikan mereka di kursi kolam berenang sambil minum anggur. Lalu orang tua Chul-soo ngajak bekerja sama dengan mereka untuk menggagalkan tes yang diikuti oleh Chul-soo. Mereka juga mengatakan akan terjadi beberapa kemungkinan buruk jika Chul-soo bisa berhasil menjadi seorang polisi, serta hal itu akan berdampak tidak baik bagi keluarga Yong-hee. Karena mendengar penjelasan itu, akhirnya keluarga Yong-hee setuju untuk membantu orang tua Chul-soo. Orang tua Chul-soo juga menceritakan jika pada tes pertama dulu, Chul-soo telah berhasil dalam tes kepolisian. Namun, dengan kepintaran yang dimiliki oleh orang tua Chul-soo, mereka berhasil melacak sistem IT dan menggagalkan nama Chul-soo untuk tidak lolos. 자, 철수하자고. Di sisi lain, Yong-hee sebagai pacar selalu memberikan dukungan yang kuat kepada Chul-soo dan mereka sangat berharap jika kali ini Chul-soo bisa lolos. Malam harinya saat di kamar tidurnya, Chul-soo tidak dapat tidur sebab banyak gangguan dari luar. Ternyata itu adalah kerjaan orang tua dan keluarga Yong-hee untuk membuat Chul-soo susah tidur dan dapat memecah konsentrasinya di hari tesnya besok. 아유 진짜. Keesokan harinya, hari di mana Chul-soo akan mengikuti tes, namun ia sedikit tidak bersemangat dan kurang tidur sebab terlihat mata panda di wajah tampannya. Belum sampai tujuan, Chul-soo ditangkap oleh polisi suruhan ayah Yong-hee dengan kasus pemerasan yang telah dilakukan oleh Chul-soo. Namun karena bingung saat lampu merah menyala, Chul-soo dengan sigap kabur dari mobil tersebut. Saat berlari di rooftop gedung, Chul-soo bertemu dengan kakak Yong-hee yang bertubuh gendut. Kakak Yong-hee mencoba memukul Chul-soo, namun Chul-soo hanya menghindarinya dan melompat ke arah truk sampah. Setelah semua drama usai, ia berlari ke tempat tes ujian kepolisian dengan keadaan badan kotor. Semua orang yang berada di sana merasa sangat jijik dan risih melihat Chul-soo. Tidak berhenti di sana, ternyata saat ia masuk dan ingin duduk di kursinya, ibu Chul-soo telah berhasil menukar nomor ujiannya dengan orang lain. Alhasil, ia tidak dapat mengikuti ujian tersebut.
Di sisi lain, Yong-hee marah besar kepada semua keluarganya yang ikut andil dalam penggagalan tes yang dilakukan Chul-soo. Kemudian ia berencana akan tinggal dengan kekasihnya itu. 철수 때문이 아니라 그놈의 자만심 때문이라고. 야, 이 집 말 다 했어. 아빠까진 그렇다 치더라도 어떻게 언니들까지 그럴 수가 있어. Tetapi Chul-soo merasa malu dan tidak ingin menemui Yong-hee sebab kali ini ia gagal lagi. Di scene selanjutnya, karena merasa muak dengan semua tindakan kedua orang tuanya, Chul-soo akhirnya berencana akan menangkap kedua orang tuanya dan menyerahkannya kepada ayah Yong-hee. 수산아 졌다. 알았어, 아빠 잡아가. Kemudian Chul-soo pun datang ke rumah Yong-hee untuk menukar kedua orang tuanya kepada ayah Yong-hee dengan tujuan agar bisa menikahi Yong-hee. Yong-hee yang melihat tindakan Chul-soo pun menamparnya kala itu, sebab ia tidak suka dengan cara yang dilakukan olehnya untuk mendapatkan Yong-hee dan meminta putus oleh sebab itu. 너 싫어. 미치도록 싫어. 꼴보기도 싫다고. 아빠가 허락한다 해도 이제 내가 싫어. Karena merasa sangat terpukul dan sedih, Chul-soo membakar semua buku yang ia baca untuk tes kepolisian. Di sisi lain, Yong-hee yang juga masih galau harus tetap mengerjakan tugasnya, yaitu sebuah kasus pembunuhan berantai. Malam harinya, Yong-hee pergi ke sebuah klub elit ternama. Di sana ia dipertemukan dengan Chul-soo. Di sana, Yong-hee menyamar menjadi wanita malam yang dilelang untuk menangani kasus pembunuhan berantai ini. Sementara tujuan Chul-soo berada di sana adalah untuk mengambil kalung yang ada pada seorang pria. Tetapi semua rencana Chul-soo itu tidak ia lakukan karena melihat ada Yong-hee di sana. Tidak diduga, Chul-soo malah ikut menaruh harga untuk membeli Yong-hee di klub itu. Chul-soo pun bersaing dengan polisi pria yang ikut dalam pencarian pembunuhan itu. Chul-soo tidak menyerah dan selalu menaikkan harga untuk mendapatkan Yong-hee. Namun Chul-soo merelakan Yong-hee dengan harga 60 juta won kepada polisi itu hingga pada akhirnya Yong-hee dicium oleh polisi itu. Keesokan harinya, Chul-soo mengajak Yong-hee ke sebuah kafe dan memberitahu jika dirinya akan pergi ke luar negeri dan menganggap pertemuan mereka kali ini adalah pertemuan terakhir kalinya. Oke, lanjut cerita. Sebelum kepergian ke luar negeri, Chul-soo meminta orang tuanya untuk membantunya menemukan siapa pelaku pembunuhan berantai yang ditangani oleh Yong-hee. Ia berpikir kasus ini sangat sulit karena para pembunuh merupakan seorang ahli seperti orang tuanya. Pada akhirnya, Yong-hee mendapatkan petunjuk dari Chul-soo dengan bantuan kedua orang tua Chul-soo. Di malam harinya, usai menyelidiki kasus tersebut, Yong-hee kembali ke rumah. Namun, sesampainya di rumah, ia telah ditunggu oleh para pembunuh berantai. Kemudian mereka menculik Yong-hee serta mengancam keluarga Yong-hee untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan tindakan apapun. Namun Chul-soo yang mengetahui keberadaan pembunuh berantai itu di sebuah bandara datang menghampirinya. Ternyata para pembunuh ini ingin segera berangkat ke luar negeri. Sesampainya di sana terjadilah baku hantam antara Chul-soo dan para pembunuh. Ia melawan mereka hingga pada akhirnya kedua orang tua Chul-soo membantunya dalam menangani para pembunuh tersebut. Kemudian mereka berhasil menyelamatkan Yong-hee dan menangkap pelaku pembunuhan berantai tersebut yang ternyata adalah seorang polisi culun dan cupu yang sering mereka temui. Dan Yong-hee pun memeluk Chul-soo saat itu. Di scene akhir, Chul-soo dan Yong-hee pun berhasil menikah dengan konsep pedang pora ala kepolisian. Tidak hanya itu, Chul-soo juga berhasil lolos menjadi seorang polisi. Oke, sampai di situ cerita pun tamat. Sebuah film dengan judul Enemies in Law adalah sebuah film Korea Selatan tahun 2015 yang disutradarai oleh Kim Jin Young, dibintangi oleh Jin Seon dan Hong Jong Hyun. Pesan moral dalam film ini adalah apapun keinginan kita harus berjuang untuk mendapatkannya meskipun telah jatuh berkali-kali.
Namun dengan sebuah kerja keras, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Film ini menggambarkan tentang perjuangan seorang laki-laki anak penipu untuk menjadi polisi dan perjuangan untuk mendapatkan restu mertuanya yang merupakan polisi juga. Penyutradaraan film ini melalui proses yang panjang, tetapi telah memperoleh hasil yang luar biasa. Dan itu memungkinkan Kim Jin Young untuk memiliki lebih banyak pengalaman di sektor ini. Dalam film ini penonton akan menikmati durasi 119 menit cerita yang mendalam. Oh Jae-ho dan timnya berhasil menangani lampu dengan sangat baik di lokasi syuting dan itu menunjukkan bahwa arah fotografi sangat bagus. Film ini milik Korea Selatan, salah satu negara yang menghasilkan bioskop terbanyak di dunia. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film animasi Law 6,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Kamsahamnida, bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.